waktunya jalan-jalan bareng Bini Muda Lovers and Team. Nah, hari ini giliran Owi untuk menemani kalian jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur. Dan kebetulan hari ini ya kita sudah berada di daerah Pringgasela Selatan. Salah satu wisata yang bakalan kita kunjungi hari ini yang bisa menjadi referensi kalian untuk liburan minggu depan dan seterusnya. Oke, for your information, hari ini kita mengunjungi salah satu wisata namanya Balai Seagana. Dari namanya aja unik banget ya, kedengaran unik, dan lokasinya juga menyesuaikan dengan namanya yang luar biasa ya. Oke deh, untuk lokasinya perlu teman-teman ketahui, selain berada di Pringgasela, detailnya kalau dari daerah Selong nih, Owi berangkatnya dari Selong kebetulan. Patokannya adalah perempatan Rempung, ambil lurus ke jalur utara ya, menuju Pringgasela, tepatnya di belakang kantor Pringgasela Selatan. Dan lokasinya itu nggak jauh-jauh banget dari kantor desanya, cukup 2 menit, dan lokasi tepatnya berada di sebelah kiri jalan. Oke deh, untuk menikmati tempatnya, I will show you the view. Oke, silahkan dinikmati. Yang tujuan liburannya itu ingin menyendiri atau mungkin refresh otak dari 7 hari dalam seminggu, 6 hari kerja. Jadi Owi rekomendasiin untuk kalian yang suka menyendiri atau mungkin suasana yang alami banget. Jadi kalian bisa ke lokasi Balai Seagana yang ada di Pringgasela Selatan ya. Jadi di sini kalian bisa menikmati udaranya yang segar, belum terkontaminasi, and then belum terlalu banyak jamah. Karena untuk informasi ini untuk teman-teman ya Bini Muda Lovers, Balai Seagana ini baru dibuka awal puasa kemarin ya. Jadi kayaknya untuk kalian yang pingin jalan-jalan, Obi rekomendasi deh buat kalian ini. Hitung-hitung membantu ownernya untuk promosi ya, karena ini baru banget. Dan let's see, di belakang ada beberapa beruga, bisa disebut beruga gitu ya kalau orang Sasak menyebutnya beruga. Entah itu desainnya seperti apa, nanti kalian bisa langsung tanya ownernya di belakang Owi. Kalau kita sedikit jalan-jalan, abang ganteng ya. Di sini kalian untuk yang doyan fotoan Instagramable banget ya, kalian bisa foto di sisi kiri, foto sisi kanan. Oke. Dan sekarang Owi akan ngajakin kalian jalan-jalan ke dapurnya. Let's see menu apa yang bisa kita nikmati di Balai Seagana, dan kira-kira menunya apa saja, harganya berapa, dan sesuai nggak ya dengan seleranya teman-teman. Let's see, bang. Oke, kita sudah berada di wilayah perdapuran. Jadi untuk teman-teman yang liburan ke sini jangan khawatir ya, selain kalian bisa berfoto, menikmati udara yang segar, kemudian
sedikit menikmati suasananya, kalian nggak perlu khawatir bakalan lapar ya, karena Balai Saagana menyediakan menu based on your request ya, sesuai dengan request kalian, ready by request. Oke, di sini kita punya daftar menunya, menu Balai Saagana ya. Komplit nih minumannya, ada minuman ringan, minuman hot juga ada. Untuk kalian yang suka yang hot bisa order yang hot, atau mungkin yang pingin minuman dingin sesuai dengan suasana hatinya yang dingin, bisa juga request minuman yang hot, yang dingin ya, sorry. Bersama owner sekaligus pengelola dari Sigana, Balai Sigana ya. Nanti kita tanya artinya apa, filosofinya apa, kenapa memberikan nama Sigana ya. Boleh kenalan dulu dengan Bang siapa? Saya Kusman Jayadi. Bang Kusman Jayadi, dipanggil Kusman. Kusman aja, Bang Kus ya. Tapi lebih populer dipanggil Sasambo. Sasambo Iya. ya. Nah, bisik-bisik dari tim beliau ini katanya yang memiliki hak paten dari batik Sasambo, begitu ya? Ya. Wow, luar biasa. Owi punya kesempatan bertemu dengan orang hebat hari ini, guys. Jadi hari Minggunya nggak sia-sia, nggak di rumah aja ya. Oke, Balai Saagana. Kalau tadi Owi dapat informasi, lokasi atau tempat ini baru dibuka kemarin awal puasa, begitu ya. Bang Kusman, kira-kira apa nih arti dibalik penamaan Sigana ini, Balai Sigana ini? Kenapa memberi nama seperti itu? Oke. Sigana itu saya terinspirasi dari membuka lokasi ini. Memang ini ada kaitannya dengan batik sebenarnya, produksi batik yang kami produksi. Batik itu hak mereknya sudah terbit dari hak kekayaan intelektual, itu namanya Sigana Batik. Sigana Batik. Dan karena tempat ini juga dia nanti akan terintegrasi dengan batik itu, karena di sini ada space-nya untuk galeri batik, makanya kami sebut namanya Balai Sigana. Oke, Ya. jadi selain menikmati alamnya, nanti juga bisa jadi gitu ya, para pengunjung bisa melihat proses pembuatan batik, atau mungkin ikut terlibat membuat. Ikut terlibat, gitu ya? memang itu konsepnya. Oke, luar biasa sekali. Sigana itu sebenarnya bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Nah, Sigana kalau kita bahasa Indonesia kan siapa mungkin. Oke. Jadi konsep berpikirnya kenapa saya katakan Sigana, berbicara dengan tempat ini, saya tidak tahu siapa mungkin yang akan berkunjung ke sini, siapa mungkin yang akan menghargai tempat ini, siapa mungkin yang akan menikmati menu-menu yang ada di sini, atau siapa mungkin yang akan menikmati suasana yang ada di sini. Makanya itu saya katakan Balai Sigana. Saigana kalau sebenarnya dalam bahasa Sasak begitu ya. Jadi bisa jadi Saigananya itu ya kalian para bini muda lovers ya. Jadi kami undang kalian untuk menikmati alam yang ada di Balai Saigana. Nah, itu dia dibalik nama Saigana ya kalau bahasa Sasaknya. Oke, kalau lokasi tadi kami sudah jabarkan di awal, kemudian menu apa saja yang bisa dinikmati juga, dan masih bisa terjangkau. Tapi lebih baik kita tanya deh Pak pengelolanya langsung, kira-kira ada yang khas nggak dari menu yang disuguhkan di Balai Sigana ini? Kalau menu yang khas itu pertama dari sambalnya. Ya, biasa orang berbicara tentang ikan bakar atau ayam bakar lesehan. Oh, pasti kayak biasa bumbu-bumbu ini atau sambal lesen-lesen yang lain gitu. Tapi kalau kami lebih mengangkat kepada rasa lokalnya. Itu yang terkenal dengan sambal totok atau sambal terasi, tapi dipadukan dengan rasa yang lebih biar lebih melekat. Itu yang menjadi ciri khasnya kami. Oke, itu yang membuat kalian pingin kesini dan kesini terus ya. Dan termasuk juga makanan-makanan yang lain yang tentunya kita kemas biar bisa terjangkau. Gitu, untuk masyarakat yang ada di sini, terutama lokal. Ya. Jadi untuk target pengunjungnya bukan hanya masyarakat sekitar ya, tapi juga tamu mancanegara bahkan untuk target pengunjungnya. Gitu. Oke, boleh tahu konsep berdirinya
namanya Segana ini, Siagana seperti apa? Awal mula berdirinya ini sebenarnya, ya mohon maaf ya, mau saya harus sampaikan. Oke. Ya, sebenarnya di sini di lokasi ini dulu lokasi yang kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Saya tidak perlu menyamarkan itu. Kegiatan-kegiatan yang kurang positif karena di sini lahan ini adalah lahan sepi. Gitu. Nah, saya selalu berpikir apa ya yang harus saya kerjakan supaya tempat itu tidak lagi digunakan sebagai tempat-tempat yang kurang positif tersebut. Oke, jadi berdasarkan dari pemikiran begitu, Ya. Bangkus berpikir kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh saya sebagai seorang pemuda Pringgasela gitu ya, supaya tempat ini mungkin lebih bermanfaat, lebih ada kegiatan positif. Jadi diberdirikan Balai Siagana ini. Ya, benar. Dan di sisi lain juga, dulu sebelum pandemi, banyak tamu-tamu yang dari mancanegara datang ke sini untuk praktik membatik atau atraksi membatik, mencoba bagaimana caranya membuat batik segala macam. Nah, kayaknya saya lihat kurang terkesan karena dia praktiknya itu adalah di tempat kerja langsung di pabriknya saya, di tempat tertutup. Ya, di tempat tertutup di bangunan. Nah, makanya itu juga yang menginspirasi saya untuk membuka lokasi ini. Jadi teman-teman, di balik kegiatan membatik sekaligus menikmati liburan ya, satu pemandangan yang luar biasa sekali nih. Untuk kedepannya boleh tahu rencana yang akan dilakukan? Kalau kita lihat dari lokasinya memang belum 100% ya, jadi boleh tahu next plan-nya seperti apa ya? Untuk rencana kedepannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini, itu insya Allah dalam minggu-minggu ini, di atas ada space-nya, nanti kami akan bangun penginapan. Itu di master plan-nya ada 3 lokal penginapan, lantai 2, dan di bawahnya itu ada galeri batik. Terus yang kedua galeri ini batik, pakaian-pakaian yang sudah jadi, baik itu tenun, batik atau pakaian-pakaian yang ada sentuhan etniknya, itu yang di kedua. Nah, yang ketiga itu tempat atraksi membatiknya. Jadi pengunjung itu sambil menikmati suasana di sini, dia juga bisa merasakan bagaimana caranya mencanting, bagaimana caranya membuat batik, itu yang gratisnya. Dan kami juga rencananya konsepnya akan menawarkan, misalkan kami siapkan kain seukuran sapu tangan, dia sendiri yang membatik dan hasilnya bisa dibawa pulang sebagai souvenir. Ini yang menarik sekali teman-teman. Dalam beberapa minggu ke depan akan mulai disambung lagi pembangunannya ya, dengan tadi sudah dipaparkan oleh Bang Kusman. Ternyata planning ke depannya itu luar biasa ya. Jadi berarti ini target marketnya bukan hanya orang dewasa ya, karena seperti yang Wisima tadi ada kegiatan membatik, di mana kegiatan membatik ini juga kayaknya harus perlu dikenalkan ke generasi muda, bahkan mungkin sekolah dasar gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pengetahuan untuk anak generasi muda ke depannya, dan kayaknya akan sangat menarik begitu ya. Awi sendiri pernah membatik sekali dan kayaknya itu nggak cukup ya, dan itu lokasinya jauh sekali, dan sekarang kita punya di Pringgasela yang jarak tempuhnya nggak lama-lama banget dalam perjalanan, dan for your information ternyata kita bisa dapetin gratis gitu ya. Tapi hanya sekedar nyantingnya ya. Cantingnya ya. Jadi ada kontribusi yang memang harus dibayar ya, karena ilmunya mahal, alat-alatnya juga perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi ya begitulah teman-teman ya. Jadi next time kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan dari Balai Siagana ya. Dan mungkin perlu kami jelaskan juga kedepannya seperti apa gitu konsep itu sebagian dari konsep ininya. Di sana juga sekarang bisa dilihat ada fondasi, itu space-nya untuk panggung. Makanya ini aula ini dia menghadap ke panggung. Nah, jadi di sini kami akan panggung itu tempat pentas, yang tempat-tempat lain untuk menghibur tamu atau pentasnya itu talent-talent yang udah profesional. Akan tetapi kami beda. Bedanya di mana? Itu adalah orang-orang yang belajar. Gitu. Nah, dasar pemikirannya, kalau talent-talent yang profesional, dia kesalahan sedikit saja pasti akan, wah, kok penampilannya kayak gitu.
Tapi kalau orang belajar mau kayak gimana pun pentasnya pasti dimaklumi. Oke, akan diapresiasi. Ya, akan diapresiasi. Dan harapan kami juga kenapa harus tempat belajar di panggung itu. Tamu-tamu yang datang itu siapa tahu terkesan dan bisa mengajak keluarga, teman atau yang lainnya untuk belajar musisi. Oke, jadi di mana Owi berada saat ini dan Bang Kusman berarti kalau dari penjabarannya kita sedang berada di area belakang, betul area ya? belakang. Area belakang. Kalau Ya. dilihat di situ ada main hall-nya, seperti yang dikatakan tadi. Di situ nanti akan menjadi tempat pertunjukannya dan luar biasa sekali ya. Ya, dan salut ya kalau tadi biasanya orang yang memberikan hiburan itu orang-orang profesional, tapi di Balai Seagana ini berbeda ya. Jadi siapapun boleh menunjukkan kemampuannya. Benar. Atau mungkin yang lainnya ya, sesuai dengan yang disiapkan. Recommended banget sih untuk kalian yang bukan hanya sekedar liburan untuk ngambil foto, tetapi ada ilmu yang didapatkan di sini. Wow, luar biasa. Bini Muda Lovers kayaknya harus kesini ya. Thank you Bang Kusman atas waktunya. Ya. Oke, itu saja hari ini jalan-jalan kita bareng Bini Muda Lovers. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.